Kemudian selanjutnya adalah tadlisut taswiyah, yaitu tadi bentuk kedua dari tadlis al-isnad. Ya, walaupun sebagian ulama itu memang menjadikan tadlis taswiyah ini adalah tadlis yang terpisah, ya. Tadlis yang terpisah artinya memiliki bentuk tersendiri, ya. Baik, taqaddama anna tadlis at-taswiyah nau'un min anwa'i tadlis al-isnad. Tadi sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa tadlis at-taswiyah ini adalah jenis dari salah satu jenis dari tadlis, salah satu bentuk dari tadlis al-isnad. Wa ja'alahu ba'dhum qisman mustaqillan bi nafsihi. Walaupun sebagian mungkin menjadikannya sebagai bentuk yang menyendiri. Faqassama at-tadlisa ila thalathati aqsamin. Ya, sehingga tadlis itu menurut yang memisahkan tadlis taswiyah ini membagi tadlis itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tadlisul isnad, ya, kedua tadlisus syuyukh, kemudian yang ketiga tadlisu at-taswiyah. Baik. Amma tadlisut taswiyah fa huwa riwayatur rawi an syaikhihi. Ya, tadlisut taswiyah itu apa? Seorang perawi meriwayatkan dari syekhnya. Ya, artinya dia tetap menyebut nama gurunya, tidak dihapus. Summa isqatu rawin dha'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar. Kemudian, jadi gurunya ini adalah orang yang sikoh, meriwayatkan dari orang yang dhaif. Ya dhaif ini meriwayatkan dari yang sikoh. Nah, tadlis taswiyah ini ia tetap menyebutkan nama gurunya karena dia sikoh. Tetapi menghapus orang yang setelah gurunya. Guru dari gurunya. Kenapa? Karena dia dhaif. Lalu langsung menyebutkan guru dari yang dhaif ini. Nah, jadi sehingga terlihat seakan-akan sanadnya ini di dalam mata rantai sanadnya itu semuanya siqah. Nah, tetapi antara gurunya dan guru dari gurunya itu ada liqa. Ya. Ya, jika tidak ada liqa ya maka itu tidak akan masuk di dalam tadlis, tapi masuk di dalam inqita'. Atau irsal khafi. Qala al-Hafidz al-Iraqi wa fi suratihi an yarwi ar-rawi haditsan an syaikhin thiqah. Nah, di antara bentuknya adalah tadlis taswiyah ini adalah seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang yang sikoh, dari seorang guru yang sikoh. Wa dzalika thiqah yarwi an dhaif. Kemudian yang sikoh ini meriwayatkan dari orang yang dhaif. Dan yang dhaif ini meriwayatkan dari yang sikoh. Fayatil mudallis, kemudian seorang mudallis ini yang memang dikenal sebagai orang yang suka menyamarkan riwayat. Ya, sebenarnya niatnya bagus. Dia ingin supaya riwayatnya itu didengar oleh orang, ya, diterima oleh orang. Nah, maka di antara caranya adalah ya dengan menyamarkan. Karena kalau dia sebut nama perawi dhaif itu ya orang akan mengatakan ada fulan dhaif, maka riwayatnya itu tidak akan didengar oleh orang. Tetapi ya ini justru akan menjadi kontraproduktif. Jadi tujuannya adalah supaya orang terima, jadi pada ujungnya orang tidak akan terima. Ya. Nah, fayatil mudallisul ladzi sami'a al-hadis min thiqatil awal, sehingga orang yang mudallis yang mendengar hadis dari sikoh yang pertama yaitu gurunya, fayusqitu dhaif alladzi fi sanad, kemudian dihapus, di-skip nama orang yang dhaif di situ. Wa yaj'alul hadis an syaikhi thiqah an thiqati tsani. Sehingga sanadnya itu seakan-akan gurunya yang sikoh ini meriwayatkan dari sikoh yang kedua. Bilafdhin muhtamil, dengan lafaz yang muhtamil, yang mengandung kemungkinan tadi. Ya, yaitu dengan kata an. Fayastawil isnadu kulluhu thiqat, sehingga semua sanadnya itu menjadi siqah, sehingga orang yang melihat, Masya Allah ini hadisnya sahih. Kenapa? Karena semua sanadnya, semua rijal isnadnya siqah. Nah, baik. Wa huwa syarru anwa'it tadlis, dan ini adalah tadlis yang sangat-sangat buruk sekali. Bahkan tadlis yang paling buruk adalah tadlis taswiyah ini. Kenapa? Lianna thiqatal awal qad la yakunu ma'rufan bitadlis. Karena thiqah yang pertama yaitu gurunya ini, ia tidak dikenal sebagai orang yang mudallis, tidak ada indikasi kalau dia itu mudallis. Ya. Wa yajiduhu al-waqif 'ala as-sanadi kadzalika ba'da taswiyah, dan orang yang melihat kepada sanadnya pun melihat bahwa yang sikoh yang pertama gurunya ini meriwayatkan dari orang yang sikoh. Qad rawahu an thiqan akhar fa yahkumu lahu bis-sihah, sehingga dia akan mengatakan di sini adalah hadis yang sahih. Ya, atau setidaknya sanadnya adalah sanad yang sahih. Ya, padahal di situ ada sesuatu yang tersembunyi.
Ya. Tetapi kenapa di sini lebih buruk dari tadlis biasa? Karena kalau tadlis biasa ketika seseorang ini sudah terindikasi sebagai orang yang mudallis, kemudian dia mengatakan an, nah itu seorang sudah hati-hati di situ. Ya. Oleh sebab itu dia ada ulama yang bernama Qatadah. Itu memang dikenal sebagai masuk di dalam daftar orang-orang yang mudallisin. Nah, Imam Syu'bah itu termasuk orang yang sangat ketat sekali. Beliau mengatakan kuntu atatabba'u fama Qatadah. Itu saya kalau mendengar riwayat dari Qatadah itu saya liatin mulutnya itu bilang apa katanya. Ya, fama qala haddatsana, kalau dia mengatakan haddatsana sami'tu maka ya saya terima riwayatnya. Tapi kalau dia mengatakan an ya udah saya tolak riwayatnya, seperti itu. Nah, di sini kalau orang tadlis biasa itu orang akan berhati-hati ketika orang ini sudah terindikasi sebagai orang yang mudallis, ketika dia mengatakan an ya udah berarti perkiraan bahwa hadisnya terputus itu sangat besar sekali. Ya, bahkan para ulama mengatakan seorang yang mudallis apabila dia meriwayatkan dengan lafaz an itu sudah hadisnya dikatakan dianggap sebagai hadis yang terputus sanadnya. Jadi sekali lagi kenapa tadlis taswiyah ini lebih buruk dari yang pertama? Karena kalau yang pertama itu orang menghapus nama gurunya, dan kemudian dia juga mudallis ini perawi ini sudah terindikasi sebagai orang yang mudallis. Ketika dia mengatakan an, nah berarti orang sudah tahu bahwa itu hadisnya tidak didengar dari orang tersebut. Ya, karena memang sudah terbiasa, sudah dari track recordnya itu orang sudah tahu ketika dia mengatakan an berarti riwayat ini tidak didengar. Tetapi yang kedua ini lebih buruk karena pertama perawi yang mudallis ini, ya perawi yang mudallis itu dia tidak menghapus nama gurunya, bahkan dia mengatakan haddatsana syekhuna misalnya. Nah, jadi di sini orang akan mengatakan oh aman. Kenapa? Karena yang mudallis ini mengatakan haddatsana. Kalau dia mengatakan haddatsana ya berarti sudah diterima riwayatnya. Ya. Nah, tetapi ternyata dia bermain bukan pada gurunya, justru di atas gurunya. Nah, dia menghapus bukan gurunya tetapi guru dari gurunya. Nah, di situ kemudian dia mengganti ya dengan kata an. Jadi gurunya ya setelah menyebut nama gurunya an fulan. Nah, sementara gurunya ini tidak diketahui sebagai orang yang mudallis, sehingga ketika di dalam sanadnya di situ disebutkan an, orang akan percaya. Kenapa? Karena dia sikoh, gurunya ini sikoh dan tidak pernah mudallis. Ya, tidak pernah mentadlis, sehingga ketika dia katakan an ya orang akan percaya saja. Karena kalau dia mengatakan an sementara dia terpercaya dan tidak mentadlis ya sudah orang akan terima. Ya, nah maka di situ bahayanya lebih berbahaya karena lebih tersembunyi lagi lebih samar lagi ya daripada tadlis yang biasa. Yaitu yang dimaksud dengan li'anna thiqatal awwal qad la yakunu ma'rufan fi tadlis. Karena sikoh yang pertama ini sang guru tadi itu tidak dikenal sebagai orang yang mentadlis. Ya. Nah, wa fihi ghararun syadid, di situ ada bahaya yang sangat berat. Wa hadha tadlis yusammihi ba'dul muhadditsin al-qudama, dan tadlis taswiyah ini oleh sebagian muhaddis yang terdahulu itu disebut sebagai tajwid. Ya, tajwid. Ya, fa yaquluna jawwadahu fulanun, sanad ini sudah ditajwid oleh fulan. Artinya apa? Yuriduna dzakara fihi minal ajwad, artinya di dalam sanadnya itu hanya menyebutkan yang jayyid saya, wa yahdhiful adniya, dan menghapus yang berkualitas rendah yaitu yang dhaif. Wal biqa'i wa syartuhu an yakuna thiqatul awwali qad sami'a min thiqati tsani, tetapi ia akan dikatakan sebagai tadlis itu dengan syarat bahwa thiqah yang pertama ini memang pernah bertemu dengan thiqah yang kedua, yaitu guru dari guru yang dhaif. Ya, ghaira hadzal hadis. Ya, bahkan pernah mendengar selain dari hadis ini. Wa yarwihi bi lafdhin muhtamil. Kemudian kedua, dia akan menggunakan riwayat lafaz yang muhtamil yaitu an. Wa illa falaysa bitadlisin. Jika kedua ini tidak terpenuhi, artinya tidak ada pertemuan, tidak ada perjumpaan antara sikoh yang pertama dengan sikoh yang kedua, ya maka ini tidak dikatakan sebagai tadlis, tapi dikatakan sebagai hadis yang munqati'. Wa wajhu kauni hadza syarran minal awal. Lalu kenapa yang tadlis taswiyah ini lebih buruk daripada tadlis isnad yang biasa? Annal awal yuhtarazu fihi fi mawdi'in wahid. Bahwa kalau tadlis yang pertama tadi orang itu akan berhati-hati pada satu tempat saja. Yaitu apa?
ya, yaitu orang ketika berhadapan dengan orang mudallis, ya maka orang akan berhati-hati dari tadlisnya. Cara berhati-hatinya apa? Dia akan melihat apa yang akan dikatakan. Kalau dia mengatakan haddatsana, berarti aman. Tapi kalau dia mengatakan an, berarti ya, sudah aman juga, artinya sudah diketahui juga bahwa riwayat ini tidak didengar. Ya. Wa huwa an'anatu dzalikal mudallis, yaitu orang akan berhati-hati dari an-anahnya, yaitu riwayat yang disampaikan dengan an fulan ya. Wa amma man urifa bitaswiyah fayatahayyaru an-nadhiru fi hadithi min awwalis sanadi ila akhir. Tapi kalau orang yang dikenal di dalam track record riwayat-riwayatnya itu dikenal sebagai orang yang banyak, ya, sebagai pelaku tadlis taswiyah, ini orang akan bingung, dia akan berhati-hati dari mana, ya. Jadi orang itu akan bingung, dia akan berhati-hati dari mana, dari an-anahnya, sementara an-anahnya dia tidak mengatakan an fulan, dia mengatakan haddatsana syekhuna. Tetapi ternyata dia bermain di sini. Kalaupun pada gurunya dia tetap menyebutkan riwayat dengan haddatsana, gurunya mengatakan haddatsana, juga ada kemungkinan dia bermain setelahnya, ya. Jadi terus orang itu akan bingung, ya, akan kebingungan, ya, dari awal sanad hingga akhirnya. Fa innahu ma min syaikhin illa wa yahtamilu an yakuna hudhifa dunahu aw fawqahu. Sebab apa? Tidak ada setiap syekh pun yang disebutkan di dalam sanad tersebut kecuali ada kemungkinan oleh mudallis taswiyah ini ada orang yang dihapus, ya, yaitu orang yang dhaif, ya, wallahu taala alam. Baik. Wa mathala al ulama li tadlis at taswiyah, ya, bima rawahu Ibnu Abi Hatim fil Ilal. Dan para ulama memberikan contoh tadlis taswiyah ini dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Al-Ilal. Qala sami'tu abi, saya mendengar ayah saya, wa dzakara al-hadits alladhi rawahu Ishaq ibnu Rahuyah. Ya, ketika beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq ibnu Rahuyah. Ya, kalau muhaddisun itu menyebut Rahuyah. Ya, sementara sebenarnya namanya adalah Rahway, ya, Rahway, ya, seperti Sibawai, ya, Ishaq ibnu Rahway. Nah, tapi muhaddisin itu nggak suka menyebut waih tersebut, ya, karena ada riwayat menyatakan bahwa waih tersebut di dalam bahasa Persia itu artinya syaitan, ya, maka mereka mengatakan Rahuyah. Nah, ada riwayat yang diriwayatkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Baqiyah, yaitu Baqiyah ibnul Walid. Qala haddatsani Abu Wahab al-Asadi. Nah, Baqiyah ibnul Walid ini adalah seorang pelaku aktor dari tadlis taswiyah. Dia mengatakan haddatsani Abu Wahab al-Asadi. Nah, dia mengatakan haddatsani, ya, berarti di sini aman. An Nafi'in an Ibnu Umar. Hadis la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu 'uqdata ra'yihi. Ya. Yaitu dia meriwayatkan hadis la tahmadu islamal mar'i, janganlah engkau memuji keislaman seseorang hatta ta'rifu 'uqdata ra'yi, sehingga engkau betul-betul mengenal pendapat-pendapatnya seperti apa, ya. Qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, ya, mengatakan, Abu Hatim Ar-Razi, ya, Ibnu Abi Hatim mengatakan qala Abi, yaitu Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadzal hadis lahu amrun qalla man yafhamu. Hadis ini ada perkara yang tidak banyak orang memahaminya, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apa itu? Rawa hadzal hadis Ubaidullah bin Amr. Hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang bernama Ubaidullah bin Amr. Ubaidullah bin Amr ini adalah orang yang thiqah. Dia meriwayatkan dari siapa? An Ishaq ibni Abi Farwah. Dari Ishaq ibn Abi Farwah. Yang mana Ishaq ibn Abi Farwah ini adalah dhaif. Orang yang dhaif ini meriwayatkan dari Nafi', dan Nafi' adalah siqah an Ibnu Umar. Jadi siqah dari dhaif dari siqah, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa Ubaidullah ibnu Amr kunyatuhu Abu Wahb. Ya, Abu Wahb. Ubaidullah ibnu Amr ini, ya, kunyahnya, julukannya adalah Abu Wahab. Wa huwa Asadi, dan dia berasal dari kabilah Asad. Fakanahu baqiyatu wa nasabahu ila Bani Asad kay la yuftan lahu. Ya. Nah,
akhirnya oleh Baqiyah, jadi Baqiyah meriwayatkan dari Ubaidullah bin Amr ini. Kemudian Baqiyah itu tidak menyebutkan nama Ubaidullah bin Amr. Ya, dia tidak mengatakan haddatsani Ubaidullah bin Amr, tetapi dia menggunakan kunyahnya, yaitu Abu Wahab. Dia mengatakan haddatsana Abu Wahab, kemudian dinisbahkan kepada Bani Asad. Kaila yuftanu lahu, supaya dia tidak diketahui permainannya di sini. Ya. Kenapa? Karena jika dia mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Amr, ya, dia tidak bisa bermain, dia tidak bisa menghapus Ishaq bin Abi Farwah. Kenapa? Karena kalau Ubaidullah bin Amr, ya, itu dia banyak meriwayatkan dari Ishaq bin Abi Farwah. Jadi ketika dia menghapus Ishaq bin Abi Farwah, orang akan tahu. Ya, akhirnya apa? Dirubahlah nama Ubaidullah bin Amr dengan nama julukannya. Ya, kemudian dinisbahkan kepada Bani Asad. Ya, hatta idza taraka Ishaq ibn Abi Farwah la yuhtada lahu, sehingga jika Baqiyah pun menghapus Ishaq ibn Abi Farwah dari sanad, itu orang nggak akan tahu, ya, nggak akan tahu. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan nama Abu Wahab al-Asadi, ya. Mungkin dengan nama ini Ubaidullah bin Amr itu tidak terkenal. Ya, tapi jika dia menyebut nama Ubaidullah bin Amr, maka dia tidak bisa menghapus Ishaq bin Abi Farwah. Baik. Wa kana Baqiyatu ibn al-Walid mimman 'urifa bi kathrati fi'li hadha an-naw' min at-tadlis. Dan memang sudah terkenal Baqiyah ibn al-Walid ini sebagai orang yang banyak melakukan tadlis taswiyah. Wa kadzalika al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi, demikian juga seorang perawi yang bernama Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi. Coba di sini kita lihat gambarnya, ya, supaya lebih jelas lagi, ya. Hadis tentang la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu 'uqdata ra'yihi itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Oleh Ibnu Umar diriwayatkan kepada Nafi'. Oleh Nafi' diriwayatkan kepada Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwah menyampaikan riwayat itu kepada Ubaidullah ibn Amr. Nah, kemudian Baqiyah ibn al-Walid mendengar dari Ubaidullah ibn Amr. Coba kita lihat sanad aslinya, yaitu sanad yang ada di sebelah kiri. Ya, Baqiyah mendengar dari Ubaidullah ibn Amr yang thiqah. Ubaidullah ibn Amr yang thiqah ini mendengar dari Ishaq ibn Abi Farwah. Dia dhaif. Kemudian Ishaq ibn Abi Farwah ini mendengar dari Nafi' dan dia thiqah. Jadi di sini thiqah, dhaif, thiqah. Nah, ketika Baqiyah menyampaikan riwayat ini kepada Ishaq ibn Rahwayah atau Ishaq ibn Rahwayah, di sini dia mentadlis. Ya, kenapa? Karena mungkin dia tahu bahwa Ishaq ibn Rahwayah ini orang yang sangat teliti, sehingga kalau dia menyebutkan Ubaidullah ibn Amr lalu dia menghapus Ishaq ibn Abi Farwah, itu akan terdeteksi oleh Ishaq ibn Rahwayah. Akhirnya caranya apa? Dirubah nama Ubaidullah ibn Amr menjadi Abu Wahab al-Asadi. Di sini ada dua tadlis taswiyah dan tadlis asyuyukh. Ya. Akhirnya ketika Baqiyah ibn al-Walid menyampaikan riwayat ini kepada Ishaq, dia mengatakan apa? Haddatsana Abu Wahab al-Asadi. Ya, dia tidak mengatakan Ubaidullah ibn Amr. An Nafi'in, an ibni Umar. Ya. Lalu di sini dia bukan menghapus gurunya, tetapi guru dari gurunya yang dhaif itu, sehingga terkesan dia meriwayatkan dari orang yang sikoh dari orang yang sikoh. Nah, ini namanya tadlis taswiyah. Jadi di sini kita melihat bahwa yang dihapus itu di atas gurunya, ya, artinya bukan gurunya yang dihapus. Taib qala al-Khatib fil Kifayah wa qaul Ibnu Abi Hatim kullihi fi hadzal hadits sahihun. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Kifayah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim semuanya itu adalah betul. Wa qad ruwiya al-hadits an Baqiyah. Ya, dan hadis ini memang diriwayatkan dari Baqiyah Ibnu Al-Walid. Kama syaraha qabla an yughayyirahu. Dan memang sebelum dia menyampaikan riwayat ini kepada Ishaq ibn Rahwayah atau Rahwayah, itu dia selalu menyebutkan dengan sanad yang sebenarnya. Ya,
Tetapi tidak tahu kenapa ketika dia menyampaikan kepada Ishaq ibn Rahwayh, dia malah mentadlis di situ, mentadlis taswiyah. Wa yudallisu li Ishaq, dan mentadlisnya kepada Ishaq. Intaha kalam al-Khatib al-Baghdadi.